Nah, jadinya lumayan banget kan biayanya kan. Gue berhemat biaya summer camp selama 1 bulan, guys. Makanya gue kenapa sering kali jelaskan ke kalian semua kan, penting sekali kalau kalian sudah di Kanada untuk selalu networking. Bukan hanya untuk dari segi cari pekerjaan, tapi dari hal-hal yang lain dalam kehidupan. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Dan dalam video kali ini gua mau share kepada kalian cara berhemat untuk biaya childcare ketika libur sekolah. Seperti kita ketahui, libur sekolah di sini tuh cukup panjang guys, 2 bulan. Itu di bulan Juli dan di bulan Agustus ya. Nah, selama 2 bulan itu anak-anak mesti ngapain? Nah, bingung kan? Kita tinggalkan di rumah sendirian. Kalau anaknya masih kecil-kecil, nggak boleh. Nanti kita bisa ditangkap pemerintah. Nah, gue mau share pengalaman gue bagaimana waktu itu gue bisa berhemat untuk biaya childcare selama musim liburan itu. Nah, sebelum itu, jika di antara teman-teman ada yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe, tolong like, dan tulis di komentar di bawah ini ya. Dan juga share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini. Oke guys, disclaimer bahwa gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi ataupun agen pendidikan. Bicara mengenai childcare ya, nah seperti yang kita ketahui, saat yang paling berat itu di awal baru landing ya. Misalkan suami harus kuliah sambil kerja dan istri kerja. Nah, mengatur waktunya aja udah pusing kan ya. Aduh, ini bagaimana mengaturnya waktunya nih? Sehingga anak-anak bisa sekolah, tapi ada yang nganter, ada yang jemput. Suami harus kuliah sambil kerja, istri sambil kerja. Kebayang nggak guys mumetnya kayak apa ya? Tentu saja itu pusing. Nah, beberapa strategi yang bisa dijalankan, misalkan suami kerja dan kuliah, istrinya kerjanya sore gitu ya shiftnya. Jadi bisa ada gantian waktu untuk menjaga anaknya. Nah, kalau lagi sekolah itu memang gampang, tapi memang akan pusing juga ya kalau ketika tiba-tiba sekolah ini ada PE days guys, atau ada school report days. Guru-gurunya itu harus mengisi report sekolah sehingga sekolah diliburin. Waduh, udah deh mulai mumet ya. Udah harus kontak childcare ya untuk titipin anaknya selama seharian ketika libur itu. Karena suami dan istri ada aktivitas sehari-hari. Nah, itu tapi kan cuma 1 atau 2 hari aja ya. Itu kalau lagi case-nya seperti itu. Tapi kalau udah mau summer guys, nanti kalian akan pusing lagi guys. Bisa 2 bulan liburnya. Nah, selama libur 2 bulan itu bagaimana? Misalkan suami tetap ambil summer school dan juga sambil kerja. Istri kan kerja full time. Aduh, nanti ngatur waktunya untuk anak liburan selama 2 bulan bagaimana ya? Nah, untuk hal ini kalian nanti akan familiar dengan istilah yang namanya ayo kita cari summer camp buat anak-anak. Aduh, summer camp nih, udah musim summer camp nih, harus cepet-cepet nih ya. Nah, summer camp itu istilah untuk aktivitas untuk anak-anak selama summer ya. Aktivitasnya itu bisa dalam bentuk camp yang contohnya bukan nginep, nggak harus selalu nginep. Camp yang ada misalkan berdasarkan olahraga, ada basketball camp selama seminggu ya. Jadi kayak sekolah guys, datang di drop pagi-pagi dan dijemput sore-sore, tapi selama seminggu itu nanti banyak aktivitas yang kegiatannya dengan basketball gitu, ataupun volleyball, soccer summer camp, art summer camp ya, ada juga dancing summer camp, ada robotic summer camp, banyak macam-macam ya guys ya. Wah, kelihatannya enak ya, kelihatannya fun ya buat anak-anak ya. Selama liburan tuh, selama 2 bulan bisa ikut camp macem-macem ya. Minggu pertama bisa yang sport camp, minggu keduanya art camp, minggu ketiga robotic camp. Oh, kelihatannya enak guys. Tapi jangan lupa guys, biayanya juga mahal ya. Untuk yang aktivitas-aktivitas seperti itu, biayanya ya guys ya. Zamannya gua dulu aja, tahun 2016 ya, anak gua masih kecil waktu itu summer camp seperti itu per minggunya bisa sekitar 150 sampai dengan $200 guys. Jadi bayangin, kalau asumsi deh ambilnya yang $200 per bulan ya. Sorry, asumsi deh yang $200 per minggu. Itu 1 bulan ada 4 minggu, udah $800 guys. Kalian harus bayar buat summer campnya. Kebayangkan? Dan kalau 2 bulan berarti $1.600 kalian harus bayar untuk summer campnya. Nah, bagaimana nih cara berhematnya? Nah, ini yang gue lakukan dulu ya. Nah, yang pertama itu ialah gue tidak bergantung kepada summer camp yang
harus berbau kegiatannya art ataupun sport. Gua dulu mencari summer camp yang diadakan oleh beberapa gereja. Karena gua kebetulan Kristen ya, jadi gua mencari aktivitas summer camp yang biasa diadakan oleh gereja. Nah, jika kalian beragama lain, tentu saja ada aktivitas yang kadang-kadang dilakukan oleh lembaga agama di mana kalian percaya itu ya. Nah, summer camp yang diadakan gereja itu biayanya biasa lebih murah dibandingkan dengan yang tadi, yang sport atau art activities. Jadi gue pernah dulu menemukan satu gereja di Mississauga. Itu karena ada subsidi dari jemaatnya, sehingga rate-nya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan summer camp yang umum lainnya. Dulu summer camp umum lainnya di zamannya gue tuh dulu sekitar 150 sampai dengan $200. Ini bisa cuman $75 per minggu guys. Jadi kebayangkan kalau gue harus asumsi yang normal itu 150 deh yang termurah, dikali 4 minggu itu $600. Ini gue waktu itu ada $75 dikali 4 minggu, jadi cuma $300, diskon 50%. Plus karena ada subsidi dari jemaatnya, itu $75 itu udah buat dari Senin sampai Jumat, dan dikasih makan snack lagi guys ya. Dan juga setiap hari Jumatnya itu pergi jalan-jalan, ada semacam day tripnya. Jadi anak gue waktu itu udah pernah Jumat yang pertamanya ke Canada Wonderland, Jumat minggu keduanya ke Toronto Zoo, Jumat minggu ketiganya ke Ripley's Museum ya. Wah, jadi seneng deh anak gue ya. Dan gue juga sebenarnya seneng karena udah selain harganya murah, anak gue juga bisa ikut day trip lagi ya, jalan-jalan seminggu sekali. Nah, itu salah satu tips dimana gue berhemat guys untuk biaya summer campnya ya. Lalu yang kedua, ini menurut gue ini salah satu hal yang menurut gue sangat baik sekali nih guys untuk kalian lakukan. Jika kalian bisa menemukan komunitas ya di antara teman-teman orang Indonesia ataupun nggak harus orang Indonesia, tetangga yang dimana mungkin mempunyai anaknya sepantaran dengan anak kalian, dan menurut kalian nih tetangga kalian ini orangnya baik ya. Nah, kalian bisa melakukan hal ini. Ini yang gue lakukan juga dengan temen gue ya. Kita ini kebetulan 2 keluarga dan kebetulan sama-sama anaknya sepantar ya. Jadi kan ada suami istri ya, gue dan istri gue. Lalu keluarga yang satu lagi suami dan istri. Kita berarti ada 4 orang dan 4-4-nya itu bekerja. Jadi giliran guys, waktu di bulan Juli itu nih contohnya ya. Karena ada 4 orang dan juga dalam 1 bulan ada 4 minggu. Jadi kita giliran cuti. Misalkan gue cuti di minggu pertama Juli. Lalu teman gue suaminya itu cuti di minggu kedua Juli. Lalu istri gue cuti di minggu ketiga Juli. Lalu teman gue yang satu lagi cuti di minggu keempat. Jadinya dalam 4 minggu guys, ada 1 orang parent yang bisa menjaga anaknya di rumah. Nah, jadi kita saling titip-titipan. Nah, itu biayanya lumayan murah loh guys ya. Jadinya ya, gue berhemat biaya summer camp selama 1 bulan guys. Makanya gue kenapa sering kali jelaskan ke kalian semua kan, penting sekali kalau kalian sudah di Kanada untuk selalu networking. Bukan hanya untuk dari segi cari pekerjaan, tapi dari hal-hal yang lain dalam kehidupan. Dan salah satunya ialah untuk titip-menitip anak selama summer ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja tips dari gua guys. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment sekali lagi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Oke, bye!